Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar bincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Halo sahabat Green, kembali lagi dengan saya Livia Collins di program Puan di Bumi. Nah, kali ini kita di spesial nih hari ini sekaligus peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Riau 2024. Nah, tema kita hari ini, Green Radio Line dan juga sahabat Puan, teman-teman semua, ialah Riau Waras Gender, Runtuhkan Patriarki. Nah, kita sudah kedatangan banyak sekali nih para pembicara hari ini, yang mana kita akan mendengar perspektif masing-masing tentang apa yang sudah dilakukan untuk meruntuhkan patriarki dan membuat Riau waras gender. Nah, kita mau salam dan sapa dulu mungkin ya ke kawan-kawan yang sudah hadir. Halo, Kak, ada Kak Woro Supartina dari Sahabat Puan Riau. Halo Via, halo. Halo. Oke. Nah, kemudian kita ada Kak Nanda Andriani dari Formatur Kohati Fasih UIN Suskariau. Halo Kak. Halo, oke. Nah, kemudian sahabat Green kita punya Kak Rina Noviana dari Kabut Riau. Selanjutnya kita punya Kak Sri Depi dari Walhi Riau. Dan ada juga Cik Tika dari Fitra Riau. Dan Kak Elia Saifriani dari LPM Bahasa Unri. Kak Lydia Cabelita dari LBH Pekanbaru. Kak Leni Febriati dari Formasi Disabilitas. Bang Sofyan Suheri dari Sahabat PSGA UIN. Nah, terima kasih banyak kawan-kawan sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dan bincang-bincang di Puan di Bumi hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi hari ini, kita mau ngomongin sedikit tentang apa sih itu 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disingkat juga dengan 16 HAKTP. Nah, sahabat Green, 6 hari anti kekerasan terhadap perempuan sendiri merupakan gerakan yang bersama nih kita mendorong upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yang mana dimulai dari 25 November hingga dengan 10 Desember di setiap tahunnya, yang merupakan hari dari hak asasi manusia. Nah, peringatan 16 HKTP 2024 di Riau sendiri telah terbentuk koalisi masyarakat sipil Riau yang melawan patriarki, yang mana terdiri dari seperti yang sudah saya perkenalkan tadi ya, anggota-anggotanya dan juga penggerak dari lembaga kemasyarakatan, yaitu dari Fitra Riau, LBH Pekanbaru, Walhi Riau, Sahabat Puan, Kabut Riau, XR, Vaper Vaper SMA atau FOPER SMA, dan FKK ADK, Gerkatin Riau, HWDI, Formasi Disabilitas, Himpunan Disabilitas Muhammadiyah, Kohati Samsat Fasi Uwin, Kohati Samsat Hukum Uwir, dan Kohati Samsat Abdurrab. Jadi banyak banget nih isi dari koalisi ini, sahabat Green. Nah, sahabat Green dan juga sahabat Puan, bersama nih hari ini kita akan membahas secara spesial tentang apa sih makna dari Riau waras gender dan meruntuhkan patriarki itu sendiri. Nah, yuk kita mulai nih. Jadi talk show kali ini kita berupa testimoni dari lembaga dari koalisi di Riau ini, sahabat Green, dan ada beberapa dari perwakilan lembaga. Kita akan mendengar dan mengkaji bersama perspektif pribadi para perempuan dan pejuang isu perempuan seperti itu, dan bagaimana sih upaya dari masing-masing lembaga untuk mengedukasi perempuan. Sebenarnya sebelum kita ke narasumber kita hari ini, yang sahabat Green biasanya saksikan setiap hari Jumat, yaitu Puan di Bumi, adalah salah satu upaya ya dari sahabat Puan dan juga Green Radio Line untuk menggaungkan isu-isu perempuan menjadi sebuah ruang diskusi. Oke, kita mau sapa sebentar ke Kak Woro dulu mungkin. Eh, Kak Woro, silahkan.
apa sih makna dari 16 HAKTP bagi kakak ya dan dari organisasi kakak? Ya, makasih Via, sahabat Green dan juga puan-puan di Riau yang mendengarkan talk show ini. Jadi Kak Via ya, sebenarnya kalau menurut saya setiap peringatan itu memberikan itu seperti apa ya? Seperti pengingat atau seperti wake up call, alarm yang mengingatkan kita bahwa ada persoalan serius nih di sekitar kita, di lingkungan kita yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Dan memang kalau kita apa ya, kita mengamati, kita mendengar baik itu di media, sosial media dan segala macam, kekerasan ini terhadap perempuan terutama baik itu perempuan dewasa maupun anak sudah seperti apa ya, semakin lama semakin banyak yang kita lihat gitu. Dan banyak kasus-kasus ya kekerasan itu. Ya, misalnya kayak kasus Nia kemarin, beberapa kasus yang di Palembang juga, kemudian juga ada kasus bullying sebenarnya untuk anak-anak ya, baik itu laki-laki atau perempuan yang menurut saya kok jadinya apa ya, persoalan ini semakin lama kelihatan semakin serius gitu. Dan peringatan ini sebenarnya membuat saya berpikir bahwa kita harus memberi perhatian lebih dan kita harus berupaya lebih untuk mendorong penyelesaian ini, isu-isu ini gitu. Jangan sampai kita setiap tahun memperingati uh, justru menunjukkan bahwa persoalan itu nggak selesai-selesai gitu. Dan ini sebenarnya mendorong upaya kolektif kita, tidak hanya dari misalnya saya pribadi ataupun dari pegiat-pegiat HAM, sosial dan lain sebagainya, tapi dibutuhkan usaha dan upaya kolektif yang serius sebenarnya dari tatanan baik itu kebijakan maupun implementasinya agar persoalan ini bisa diselesaikan secara secara ini ya, secara lebih baik gitu. Itu Kak Via. Oke, makasih banget Kak Woro. Nah, saya mau ngelipir sedikit nih ke Cik Tika dengan perspektif Fitra Riau dan gerakannya seperti itu. Apa sih makna dari Hari Anti Kekerasan Perempuan ini bagi kakak dan juga organisasi tempat kakak bekerja? Ya, terima kasih Livia. Halo semua sahabat Green dan sahabat Puan dimanapun berada. eh jadi begini, Fitra secara kelembagaan memang fokus isunya kepada advokasi kebijakan dan transparansi anggaran begitu ya. Nah, kita lebih melihat bagaimana transparansi anggaran atau kebijakan anggaran ini lebih berpihak kepada misalnya apa program dan kegiatan gendernya. Nah, kekerasan itu kan rules-nya pasti di gendernya. Jadi kita lebih melihat bagaimana anggaran yang responsif gender yang saat ini terimplementasi atau dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau khususnya begitu. Jadi memang kita bekerja atau melihat isu-isu ini bisa diinlandkan dengan kebijakan anggarannya seperti itu. Ya, oke. Kita dapat jadi lebih ke penganggaran ya, mungkin concern dari Fitra sendiri. Saya menarik untuk melihat bagaimana perspektif dari formasi disabilitas. Mungkin kalian ini boleh memberikan pendapat apa sih makna dari HAKTP ini dan dari teman-teman disabilitas seperti apa? Baik, terima kasih untuk Lydia. Sebenarnya mungkin kalau boleh terus terang sedikit apa fokus isu formasi disabilitas memang tidak pada isu kekerasan disabilitas. Formasi disabilitas sendiri sebenarnya lebih fokus kepada pemantauan pemenuhan hak dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Nah, dan itu lebih berfokus kepada advokasi kebijakan. Nah, eh, terkait dengan isu kekerasan terhadap penyandang disabilitas ini sendiri, mungkin karena memang saya secara pribadi adalah perempuan disabilitas, maka ketertarikan saya bawa melalui lembaga begitu. Nah, untuk itu mungkin secara ini ya, secara kelembagaan formasi sendiri berkeinginan gitu kan. Karena kita tahu UU TPKS ini kan sudah cukup mengakomodir nih ya
isu-isu disabilitas yang berhadapan dengan hukum di beberapa pasal-pasal UU TPKS gitu. Nah, harapannya dengan adanya pemantauan ataupun pemenuhan hak penyandang disabilitas di Riau ini, perda yang khusus terhadap apa namanya perlindungan perempuan dan anak itu bisa dapat lebih responsif dan inklusif bagi disabilitas. Mungkin perlu apa namanya ya kolaborasi kita bersama lah gitu ya teman-teman organisasi perempuan untuk bisa membantu kami disabilitas agar mengadvokasi perda-perda ini lebih responsif dan inklusif bagi disabilitas. Mungkin itu sedikit, Livia. Oke, terima kasih Kak Ledi. Menarik sekali dari tiga pemaparan dari tiga pemateri kita tadi sudah kita bisa lihat ya eh, garis lurus yang mana perjuangan ini perjuangan yang sama walaupun mungkin organisasinya beda-beda nih fokusnya. Oke, saya menarik untuk kemudian bertanya ke Kak Depi, Kak Sri Depi dari Walhi Riau, bagaimana nih perspektif dari Walhi Riau dan Kakak sendiri pribadi memaknai HAKTP ini? Silakan. Halo Kak Livia dan kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya Depi dari Walhi Riau gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Bagi kami di Walhi Riau gitu ya, KTP ini menjadi refleksi tersendiri sih bagi kami gitu. Bahwasanya kekerasan terhadap perempuan gitu ya, selain kita memperingatinya setiap tahun gitu, itu menjadi apa ya, menjadi eh apa refleksi bahwasanya kekerasan terhadap perempuan ini semakin setiap tahunnya itu justru semakin bertambah dan semakin berlapis. Apalagi kalau misalnya kita melihat dari berbagai aspek, salah satunya bagi kami yang konsen terhadap isu lingkungan hidup, yang mana eh, perempuan kan sangat erat ya gitu, dekat dengan lingkungannya gitu, dengan airnya, dengan alamnya seperti itu. eh Wali Riau juga apa ya, kami memegang teguh sih nilai-nilai keadilan gender gitu. Sejak 2009 kami terus mengembangkan kebijakan-kebijakan keadilan gender, lalu eh, pengarusutamaan isu gender gitu, khususnya di setiap aktivitas kami. Salah satunya pendampingan bagi komunitas yang misalnya apa ya, terlibat dalam konflik agraria gitu ya. Nah, saya sebenarnya terlibat itu mendampingi dua komunitas gitu ya, salah satunya di Pulau Mendol dan di Pulau Rupat. Ya gimana ya, masyarakat di sana itu masih apa ya, dengan pemikirannya yang masih sangat patriarki gitu ya. Contoh kecilnya aja misalnya dalam rapat-rapat pengambilan keputusan gitu ya, mereka jarang sekali dilibatkan gitu. Nah, dan apa ya, penyadaran khususnya kepada perempuannya gitu ya, bahwasanya eh, ketika lingkungannya rusak gitu ya, itu sangat berkaitan dengan kita gitu. Selain mereka akan kehilangan tanahnya dan hilangnya eh apa namanya, hilangnya eh eh, lingkungan yang akan diwariskan ke anak cucunya misalnya seperti itu. Gitu Mbak Liv. Oke, terima kasih Kak Depi. Menarik banget. Kita mau beralih nih sekarang dari melihat perspektif dari tadi para perempuan dan juga penggerak kebijakan berbasis gender atau apa ya tadi lebih ke policy dan juga penganggaran dan tadi ada dari perspektif disabilitas serta dengan penggerak dari isu lingkungan. Saya mau beralih lagi nih ke anak-anak muda, kakak-kakak yang kemudian bergerak di organisasinya masing-masing. Saya mau menyapa Kak Nanda dari Kohati. Ya, Kak Nanda, kira-kira gimana sih Kakak sendiri memandang dari makna Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini, dan juga apa nih pandangan dari Kohati? Karena memang kasus-kasus terkait dengan kekerasan perempuan ataupun mahasiswa itu sering terjadi nih. Akhir-akhir ini kita bisa melihat di internet ya, masih terus terjadi walaupun terus digaungkan. Seperti apa? Silakan Kak Nanda. Ya, selamat sore. Halo semua kakak-kakak. Eh, Menurut saya sih, Kohati itu kan dia memiliki peran yang sangat penting nih dalam menanggapi masalah kekerasan seksual ya, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun kebijakan publik. Karena Kohati itu berfokus pada pemberdayaan perempuannya juga ada.
Terus Kohati itu berkomitmen nih untuk menciptakan perubahan yang pasif dalam masyarakat dengan menciptakan eh, dengan cara mengedukasi atau mengadvokasi serta memberikan dukungan kepada para korban kekerasan mengenai isu-isu yang terjadi pada lingkungan kampus terutama ya dengan mahasiswa. Menurut saya penting sih untuk kita memberikan rangkulan, memberikan perhatian yang lebih kepada para korban kekerasan seksual agar mereka yang mengalami kasus itu tuh tidak merasa tersendiri karena mereka yang menjadi korban itu mereka takut untuk menyampaikan rasa mereka yang terjadi pada dirinya sendiri karena bagi mereka hal tersebut gimana ya dibilang aib memang ya tapi itu wallahi udah menjadi apanya nasibnya makanya itu kita sebagai perempuan harus lebih merangkul ketika ada yang mereka mendapatkan hal tersebut kita juga nggak boleh untuk meninggalin mereka kita juga harus terutama sebagai kohati itu berhak untuk merangkul membersamai menanyakan memberi perhatian khusus lah kepada para korban terkait hal itu mungkin itu Kak Livia. Oke, terima kasih Kananda. Nah, sekarang saya mau beralih nih ke Bang Sofyan, salah satu yang paling bukan salah satu, tapi satu-satunya yang paling ganteng ya dari narasumber kita hari ini. Gimana sih Bang, sahabat PSGA UIN sendiri melihat makna dari HAKTP dan apa nih pendapat dari organisasi Abang sendiri terkait dengan kekerasan perempuan, isu gender dan juga tentang patriarki sendiri. Silakan. Baik, yang pertama saya sangat bangga sekali ya bisa berbicara di antara perempuan-perempuan hebat ini ya, perempuan-perempuan cantik gitu. Tapi yang menjadi salah satu utama menurut saya agak miris ya, kalau di kampus tuh kalau kita sudah berbicara perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan, itu banyak stereotip yang terjadi bahwa cuman perempuan yang boleh ikut bergerak di sana gitu. Saya nih sebagai laki-laki dianggap kok ikut-ikutan sih kan? Ini stereotip yang agak lucu sebenarnya kan. Jadi saya sangat bangga sekali sore hari ini bisa diundang untuk berbicara dengan kakak-kakak yang hebat-hebat ini. Terkait PSGA ya. PSGA ini sebenarnya Pusat Studi Gender dan Anak ini kan berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa kalau di kampus. Itu nanti ada namanya PSGA. Di bawah PSGA itu namanya ada nanti PPKS. Nah, kami itu berada langsung di bawah naungan PSGA itu sendiri, yaitu sahabat PSGA seperti vokal poinnya lah. Jadi kami di kampus itu sering mensosialisasikan soal isu-isu kekerasan seksual terhadap lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di kampus. Seperti saya kan sekarang aktif di BEM Universitas. Nanti PSGA itu bakal bekerja sama dengan UKM, bekerja sama dengan BEM di fakultas, BEM di universitas, sampai ke jurusan-jurusan. Nah, kami di sana itu sering mensosialisasikan bagaimana sih pentingnya kita berkampanye gitu di kampus untuk bagaimana meminimalisir atau bahkan menghapuskan yang namanya kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, adanya PSGA ini sebenarnya itu sebagai salah satu upaya perguruan tinggi responsif gender ya. Jadi itu salah satu upaya nanti biasanya tuh di penerimaan mahasiswa baru ada seperti acara besarnya itu namanya apa ya? Entah UUK apa namanya? Dia pokoknya penerimaan mahasiswa baru keseluruhan di UIN itu nanti kami dari PSG itu diberikan untuk bersosialisasi apa sih PSGA ini. Jadi bagi kawan-kawan siswa nanti yang punya kasus seperti ini bisa mengadu kepada siapa. Tapi ada yang penting di sini sebenarnya dari kami sahabat-sahabat PSGA ini Kak. Kami secara inisiatif sebenarnya langsung turun ke
ruang di akar-akar rumput di kampus itu untuk menjemput bola kepada kawan-kawan yang sebenarnya nggak dianggap sebagai kasus, tapi seringkali itu dinormalisasi oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Kadang kita miris melihat ada perempuan dicolek-colek, tapi dianggap sebagai hal yang biasa. Menurut kami ini perlu disampaikan kepada kawan-kawan, baik itu dengan cara sosialisasi, baik itu dengan cara-cara hal lainnya, pada kegiatan-kegiatan atau event-event lainnya, kami itu terus mencoba masuk pada hal-hal ini. Jadi kami sebagai PSG ini tugasnya sebenarnya untuk mensosialisasikan bagaimana sih pentingnya menjaga tidak adanya lagi kekerasan seksual terhadap perempuan di kampus. Itu kalau tugas PSG sendiri, Kak. Oke, Mungkin ya silakan. ya. Itu aja ya kali ya. Oke, terima kasih Bang Sofyan. Keren banget untuk apa yang sudah dilakukan sahabat PSGA ya. Yang memang langsung menjemput bola begitu dan mensosialisasikan langsung ke sasarannya seperti itu. Keren sekali. Nah, kita juga mau menyapa nih sebuah lembaga yang terkait sangat amat erat dengan isu kekerasan perempuan dan juga ini di 16 HAKTP. LBH Pekanbaru, Kak Lydia. Ya, kira-kira bagaimana sih sebenarnya LBH sendiri memaknai arti dari 16 HAKTP dan apa kemudian isu yang ingin dibawa LBH sendiri dalam rangkaian Hari 16 HAKTP ini? Silakan Kak Lydia. Iya, Mbak Livia, terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin kita sini bicara soal 16 HKTP ya, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita bisa lihat kalau kalau ternyata tuh HKTP itu merupakan suatu serangkaian refleksi ya, yang selalu kita lakukan dalam bentuk campaigns gitu kan, untuk mendorong adanya upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, tadi Mbak Livia juga udah sempat mention ya, dari historis dari HKTP sendiri ya, yang dimulai dari tanggal 25 November sampai dengan pada akhirnya tanggal 10 Desember sebagai hari HAM gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa HKTP itu merupakan suatu hari yang memiliki makna simbolik gitu kan, antara bagaimana korelasi antara kekerasan terhadap perempuan dengan hak asasi manusia gitu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan suatu upaya gitu untuk menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Nah, kita juga bisa lihat gitu kan, rangkaian HKTP itu kan tadi yang seperti saya sebutkan itu selalu berkaitan dengan HAM. Nah, kalau kita bicara HAM, berarti kita bicara hak perempuan juga dong di dalamnya kan. Nah, termasuk di dalamnya itu entah itu hak untuk tidak mendapatkan kekerasan ataupun nanti untuk lebih dalam lagi kita bicara soal sipil politik maupun ekonomi sosial budaya gitu kan, yang bisa diperoleh oleh perempuan gitu. Nah, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini kan merupakan serangkaian yang bisa dijadikan refleksi ya bagi kita sendiri gitu kan. Bagaimana bagaimana ternyata perempuan-perempuan itu memperoleh haknya begitu. Terhindar dari yang namanya kekerasan, kemudian bagaimana kemudian mendapatkan perlindungan dan pelindungan. Bagaimana juga kita bisa melihat bagaimana sih upaya pemerintah untuk upaya negara untuk hadir dan turut andil gitu dalam permasalahan ini untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan begitu. Nah, disinilah tempatnya kan 16 hari AKTP gitu. Kita bisa membuka mata khalayak ramai nih soal apa sih hak-hak perempuan gitu. Apa saja sih kekerasan yang bisa terjadi terhadap perempuan begitu. Nah, bagaimana kita menyadarkan masyarakat yang penuh dengan budaya konservatifnya gitu. Kalau perempuan-perempuan yang berjuang saat ini tuh bukan perempuan yang benci terhadap lelaki gitu, karena dia berjuang, tapi mereka berjuang itu untuk mendapatkan keadilan gitu, akan hak-haknya sendiri. Terus bagaimana juga kita bisa mengupayakan perempuan itu untuk bisa memberdayakan diri menjadi mandiri. Nah, itu aja sih Mbak, mungkin makna yang bisa kita refleksikan ya dari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Gitu Ya. Mbak Livia. Terima kasih Kak Lydia ya. Menarik sekali pembahasannya bahwa sebenarnya perempuan
berjuang gitu ya untuk melawan tindak kekerasan adalah karena kita sering disalahpahami bahwa kita benci laki-laki, tidak menyukai laki-laki itu kayak against laki-laki. Padahal sebenarnya tidak, kita hanya ingin merasa aman seperti tadi ya, hak asasi manusia yang mana perempuan secara spesifiknya merasa aman gitu. Karena kadang situasi tempat yang aman saja sulit untuk didapatkan hal seperti itu ya. Oke, nah kita mau beralih nih ke narasumber kita lainnya, mungkin Kak Rina dari Kabut Riau. Boleh Kak, bagaimana sih dari Kabut Riau sendiri pandangannya terhadap hak AKTP? Silakan. Halo Kalivia, halo juga untuk teman-teman sahabat Green dan sahabat Puan. Jadi perkenalkan sebelumnya aku Rina dari Kabut Riau. Eh, Ya sama ya seperti teman-teman yang lain gitu beberapa tadi kita Kabut Riau sendiri juga sebenarnya bukan sebuah organisasi yang berbicara khusus gitu ya soal isu perempuan atau isu kekerasan seksual gitu. Tapi Kabut Riau adalah sebuah organisasi yang bergerak untuk mewujudkan hak atas ruang hidup yang berkeadilan untuk masyarakat gitu ya. Dan poin pentingnya kita bersuara soal keterlibatan publik sebenarnya. Nah, keterlibatan yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana akhirnya perempuan bisa terlibat dalam setiap agenda-agenda yang dilakukan gitu. Setiap pengambilan keputusan, setiap misalnya ruang demokrasi gitu ya. Nah, di dalam ruang demokrasi sebenarnya kita pengen sekali banyak perempuan terlibat dalam hal itu. Nah, kalau aku sendiri memaknai 16 hari HKTP ini gitu ya, ini menjadi penting untuk kita menyuarakan, atau ini kesempatan penting untuk kita menyuarakan soal isu-isu perempuan yang selama ini mungkin kita juga bicarakan gitu. Kita juga selalu menyuarakan ini sepanjang tahun. Tapi momen 16 hari ini sebenarnya menjadi ruang terpenting atau ruang yang menjadi ruang khusus untuk kita lebih masif lagi menyuarakan ini, untuk kita membuat lebih banyak orang tahu bahwa ternyata ada loh 16 hari yang dikhususkan untuk kita menyuarakan atau menghapus kekerasan terhadap perempuan itu gitu. Nah, ruang ini penting untuk menjadi ruang kampanye bagi kita bersama. Nah, harapanku sebenarnya koalisi ini bisa berlanjut ke depannya dan kita terus bergerak gitu tanpa adanya 16 hari ini. Tapi di hari-hari apapun kita terus menyuarakan soal penghapusan kekerasan ini terhadap perempuan. Mungkin begitu dari aku, Kalivia. Iya, terima kasih banyak ya, Kak Rina. Benar banget sih, yang disampaikan tadi sama Kak Rina ya. Padahal tidak hanya di hari ini, tapi lembaga-lembaga kita semua di sini sudah memperjuangkan itu setiap hari sebenarnya. Bahwa perempuan tidak selayaknya mendapatkan kekerasan dalam apapun gitu ya, baik verbal maupun non-verbal. Seperti itu. Kadang juga menjadi sebuah concern tentang bagaimana kita terus menyuarakan ini, tapi kenapa terus-terusan gitu? Karena terus terjadi dan kadang jadi sebuah permasalahan juga di masyarakat, kayak kita tuh ngomongin sesuatu yang nggak ada, seolah-olah seperti itu. Mana kasus kekerasan nggak banyak kok gitu. Padahal kan itu nggak kelihatan di permukaan aja. Dan banyak hal-hal yang kemudian dinormalisasi. Nah, oleh karena itu kan banyak dari lembaga-lembaga ini harusnya kita terus berkoalisi bersama, bekerja sama gitu ya, menyelesaikan permasalahan satu sama lain. Dan kita rasa sih dengan bergerak yang bersama ini, pergerakan serta kemenangan yang nanti akan didapatkan juga akan banyak gitu. Walaupun dari kecil-kecil spotnya seperti itu. Nah, terakhir saya juga mau menanyakan tentang makna dari HAKTP dari Kak Elia, LPM Bahana Unri. Silakan. Halo Kak Livia, suara saya terdengar dengan jelas. Yep, kedengeran. Kesempatan kali ini mungkin aku hanya memberikan sedikit pandangan terkait peringatan perempuan yang selalu kita peringatin setiap tahunnya. Ini sebenarnya terdengar miris mungkin ya, karena setiap tahun kita tanpa henti-hentinya terus memperingati hari kekerasan kepada perempuan. Tapi yang sangat disayangkan, setiap harinya selalu ada pemberitaan kekerasan pada perempuan di media. Kekerasannya, kita tidak hanya menerima kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual, tapi nyatanya kekerasan seperti pelecehan, intimidasi, terbuangnya perempuan itu selalu kita terima
di media-media. Kebetulan karena kami bergerak di bidang jurnalistik, saya di sini melihat kalau perempuan itu memegang apa ya, beban ganda gitu. Selain dia harus menghilangkan rasa takutnya untuk menyelamatkan dirinya dari pelecehan, dia juga harus mengingat kalau misalnya dia adalah seorang jurnalis yang harus membongkar tentang kekerasan seperti itu. Mungkin dalam diskusi terhadap peringatan kekerasan perempuan ini, saya menyerukan kepada kawan-kawan untuk tidak takut melaporkan apapun yang dirasakan apabila itu berpotensi kepada kekerasan. Begitu Mbak Livia. Oke, terima kasih Kak Elja. Benar banget. Dari sini kan kita juga bisa menjadi sebuah sosialisasi dan juga penyadar tahuan masyarakat ya bahwa ada banyak sekali nih lembaga-lembaga yang concernnya akan isu perempuan. Jadi memang di saat banyak korban yang kemudian tidak ingin melapor karena mungkin nggak ada yang backupin atau takut kalau sendirian, ada banyak nih yang bisa di-approach masing-masing dari lembaga yang concernnya sama seperti ini. Nah, saya ada yang mau ditanyakan dengan titel kita ya, judul kita hari ini Riau Waras Gender, Runtuhkan Patriarki. Nah, dari Riau Waras Gender ini, kira-kira menurut kawan-kawan dengan isu yang kemudian diperjuangkan di lembaganya masing-masing dan juga melihat bagaimana keadaan Riau saat ini, bagaimana memaknai atau melihat Riau Waras Gender itu sebenarnya apa sih? Mungkin boleh silahkan dari Ciktika. Ya, kita sadar bahwasanya dalam perayaan 16 HKTP ini terdiri dari beberapa hari begitu ya. Nah, kebetulan hari ini itu bertepatan dengan Hari Perempuan Menolak Kekerasan begitu ya, 6 Desember 2024 gitu. Nah, balik lagi pertanyaan Livia, mengapa kita mengambil Riau Waras Gender gitu kan, runtuhkan patriarki begitu ya, dari beberapa opsi tema yang diusulkan oleh koalisi ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena hari ini kita melihat bahwasanya pertama kita sadar betul bahwasanya budaya patriarki kita masih melekat erat begitu ya kan, dan seperti teman-teman sampaikan tadi bahwasanya perempuan itu memang masih dalam perspektif bahwasanya mengerjakan urusan domestik begitu kan. Terus di dalam mungkin perencanaan dan pembangunan kita perempuan tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan begitu. Nah, begitu melekatnya budaya patriarki kita gitu. Namun sedikit saya ingin bercerita, sebenarnya meruntuhkan budaya patriarki itu sudah dilakukan sejak dulu oleh Allah Yarhamah istri Sultan Syarif Qasim, Kesultanan Siak gitu. Kenapa? Di tahun 1829 beliau mendirikan sekolah pertama di Riau, bukan di Siak, ada bahkan di Riau gitu. Madrasah An-Nisa atau Latifah School begitu. Artinya sudah ada upaya-upaya itu, dan menariknya lagi adalah itu terjadi di lingkungan kerajaan pada saat itu gitu. Kita ketahui bahwasanya kan lingkungan kerajaan ini juga pembuat atau memunculkan budaya patriarki begitu ya. Terus kenapa waras gender? Nah, begini Mbak. Saya melihat dan juga secara kelembagaan di Fitra kita sudah balance gender secara jumlah. Laki-laki dan perempuan itu harus balance gender. Yang kedua adalah dalam proses perencanaan gitu ya, kan menjalankan program gitu ya. Kita sudah harus mewakili atau mengambil keputusan melibatkan perempuan di dalamnya. Tapi kalau secara pemerintahannya ini jauh dari kata implementasi yang baik begitu ya. Kenapa? Saya melihat bahwasanya perempuan sekarang itu gitu ya kan, kalau misalnya alhamdulillah kita baru selesai pilkada ya gitu. Nah, masih dalam posisi hitung menghitung tapi sudah dapat gambaran bahwa siap misalnya kemungkinan bupatinya adalah perempuan gitu. Itu selalu dihantam dengan dogma agama bahwasanya perempuan itu nggak boleh menjadi pemimpin. Nah, hal ini juga muncul di perspektif masing-masing pemerintah kita yang didominankan oleh kaum maskulin atau laki-laki ini, bosnya perempuan itu nggak boleh nih ikut serta dalam hal-hal yang penting. Kita lihat di rapat-rapat di pemerintahan sendiri, perempuan pasti duduk di belakang karena kita menormalisasikan hal tersebut, sehingga ketika walaupun kita mention suruh minimal duduk di depan ibu-ibu, enggak, biar bapak-bapak dulu.
Nah, terus kita lihat dari program kerja dari perjalanan pembangunan pemerintah kita. Saya pikir mungkin nanti kita bisa mengulik berapa sih atau sudahkah anggaran kita responsif gender, program kerja kita yang responsif gender seperti teman-teman bilang tadi itu begitu ya di dalam pemerintahan kita sendiri. Nah, makanya kita mengambil tema koalisi ini Riau Waras Gender Runtuhkan Patriarki. Begitu kira-kira Mbak Livia. Oke, terima kasih Cik Tika ya. Ini menarik sekali karena kita ada dari latar belakang isu-isu yang berbeda ya. Saya juga penasaran untuk melihat dari isu lingkungan, Kak Depi. Apakah ada Kak Depi di sini? Oke, kita beralih dulu ya kalau gitu. Bagaimana kemudian saya langsung pergikan atau alihkan ke Bang Sofyan ya. Bang Sofyan melihat waras gender Riau ya terkhususnya dan juga skop dari kerja-kerja sahabat PSGA di UIN. Patriarki yang seperti apa sih yang mau di-shift atau diubah dari organisasi ini? Baik, sebenarnya secara umum soal meruntuhkan patriarki ini sama, Kak. Baik itu dalam kampus, baik itu di luar kampus, di pemerintahan. Sebenarnya case-nya sama juga. Bagaimana perempuan di kampus itu ada stereotip nggak boleh jadi presma gitu, nggak boleh jadi ketua BEM gitu. Itu ada hal-hal yang seperti itu, apalagi yang namanya kami UIN, pasti dogma agamanya sangat kuat. Sebenarnya kita kan bisa berdebat kalau masalah dogma agama ya. Itu perempuan tidak boleh memimpin dan sebagainya macamnya. Tapi saya ingin katakan seperti ini, Kak, bahwa hari ini kontribusi perempuan di kampus, khususnya di kampus kami, walaupun itu bukan efek dari PSGA-nya sendiri ya, itu kontribusi perempuan di kampus itu sekarang sangat sangat kuat, baik dalam prestasi, baik dalam keaktifan organisasi itu, bahkan dominasi perempuan itu sangat sangat kuat. Kalau kita berbicara Riau dari pandangan PSGA sendiri, banyak sih yang harus kita kritik juga soal bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan seperti yang disampaikan Cik Tika tadi. Hal-hal kecil sajalah kita lihat bagaimana pokoknya gedung-gedung perkantoran itu tidak ramah sekali terhadap perempuan, tidak ramah sekali terhadap disabilitas. Saya kan dulu sekolahnya di Jawa ya Kak. Ini bukan untuk membanding-bandingkan. Saya melihat itu banyak ketimpangan di Riau ini soal gender ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana budaya kita dulu itu budaya kerajaannya. Nah, jadi saya melihat sebenarnya untuk perbaikan bagaimana responsif gender itu di Riau, kaum perempuan, kaum laki-laki itu harus sama koalisi lah bahasanya. Harus sama-sama campaign bagaimana keterlibatan perempuan itu harus dipertimbangkan. Bagaimana mereka bisa ikut bersuara di DPR, bagaimana mereka harus ikut bersuara di pemerintahan, dan sebagainya macamnya. Mungkin itu sih Kak, kalau untuk melihat bagaimana Riau waras gender ini. Oke, terima kasih banyak Bang Sofyan. Nah, saya mau ke Kak Woro nih. Kalau Kak Woro sendiri gimana Kak melihat mungkin yang sudah disampaikan tadi sama Cik Tika dan juga Bang Sofyan terkait dengan waras gender dan runtuhkan patriarki di wilayah kita yaitu Riau. Iya, jadi kurang lebih sama. Kalau sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi saya gitu, kalau sebenarnya kayak Riau waras gender ini adalah seperti tujuan yang ingin kita capai gitu, karena kondisi saat ini masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi
runtukan patriarki karena sebenarnya ke semua ketidakadilan, semua kekerasan itu kan sebenarnya akarnya adalah patriarki yang kemudian menghasilkan pribadi-pribadi atau individu-individu yang merasa lebih berkuasa, yang dalam hal ini laki-laki ya. Kemudian dia merasa bahwa dia adalah pengendali dan itu kemudian termanifestasikan ke dalam perilaku mereka gitu, baik itu secara individu maupun secara apa ya kolektif ataupun secara entitas di mana dia berada gitu. Dan salah satu sebenarnya kalau satu yang sebenarnya sangat saya ini ya concern adalah bahwa kita ini ingin membangun kesetaraan, tidak hanya untuk menghentikan kekerasan, tapi juga memberikan peran dan fungsi yang lebih setara kepada perempuan. Kalau selama saya beraktivitas di apa ya masyarakat sipil lah ya, coba oke lah dari kelompok legislatif itu kan sudah ada afirmasinya 30%. Tapi implementasinya untuk di tingkat pengambil kebijakan itu bisa kalau selama saya di sini lah ya di Riau itu kalau saya bandingkan berapa sih kepala dinas di OPD di provinsi ataupun kabupaten itu yang diduduki oleh perempuan gitu, yang dijabat oleh perempuan. Semasa saya kemarin masih di Jikalar itu hanya satu kepala dinas perempuan ya yang OPD yang isunya isu lintas ini ya, bukan apa perempuan khusus gitu. Itu hanya satu yang waktu itu Ibu Yuliati Musa BLH. Itu satu dari sekian banyak pemimpin-pemimpin perempuan gitu. Dan saya membayangkan ya kalau perjuangan kita tuh masih sangat panjang ke depannya untuk membentuk ataupun menciptakan perempuan-perempuan pemimpin yang karena kita selalu diganggu bahwa nanti kalau perempuan memimpin nanti rumah tangganya nggak beres lah, apalah segala macam gitu loh. Yang kemudian perempuan seperti diberikan pilihan bahwa ya udah kalau seandainya tujuan perempuan itu yang bagus ya di rumah tak berumah tangga, jadi ibu dan atau madrasah bagi anak-anaknya itu nggak salah juga gitu. Tapi bahwa kemudian perempuan juga sebenarnya punya potensi dan peluang untuk dia bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu. Kesempatan itu mestinya tidak hanya dimiliki oleh laki-laki gitu. Bahwa zaman Rasulullah ada juga perempuan yang ikut berperang kan gitu. Jadi saya berpikir bahwa kita masih dalam perjalanan panjang untuk melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu setara dalam banyak hal gitu. Jadi hanya masih beberapa aspek dari kayak pendidikan itu sudah lebih ini ya sudah lebih terbuka dan lain sebagainya. Ada berapa bidang-bidang yang justru untuk strategis untuk pengambilan keputusan untuk arah pembangunan dan lain sebagainya itu perempuan masih sangat rendah tingkat partisipasinya. Begitu, Kak Livia. Iya. Menarik banget nih. Saya ada follow up question ke Kak Woro ya. Tadi udah ngomongin tentang di Riau tentang keterwakilan di pemerintahan juga. Kemarin baru musim pilkada kita lihat di wali kota ya. Itu cukup banyak kemudian yang pasangannya itu ada keterwakilan perempuan gitu ya, antara wakil ataupun si calon wali kotanya. Kalau kakak sendiri, apakah ini bukti dari Riau sedikit-sedikit sudah transisi ke memiliki kewarasan gender? Seperti apa tuh? Uh, Mungkin itu satu indikasi bagus ya, walaupun sebenarnya pada akhirnya kemungkinan nggak ini ya, nggak duduk juga ya gitu loh. Tapi menurut saya misalnya dari 10, 2 cukuplah. Tapi sebenarnya kayak kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain itu kandidat perempuan itu bisa lebih banyak gitu. Tapi agak sedikit berbeda karena di proses politik elektoral ya, karena kita maksudnya itu tanda bagus, tapi bahwa ada sebenarnya banyak perubahan-perubahan yang harus kita dorong misalnya di partai politiknya dan lain sebagainya karena kita tahu bahwa munculnya kandidat itu juga banyak dari bukan secara sistematis tapi lebih karena kompromi-kompromi politik yang harus kemudian dipilih oleh para kandidat-kandidat itu. Jadi pekerjaan kita sebenarnya untuk politik elektoral adalah bagaimana sistem di dalam politik praktis itu juga bisa menginternalisasikan memainstreamingkan perempuan untuk bisa diberikan peluang untuk maju sebagai calon pemimpin gitu loh.
saya nggak tahu, saya belum ada riset segala misalnya kalau di partai politik itu berapa sih yang dipimpin oleh perempuan gitu. Dan itu akan menarik karena saya pikir belum ada riset yang menyajikan, yang menggambarkan itu bahwa misalnya di parpol, pemimpin parpol berapa sih perempuan ya gitu loh. Kemudian di dinas-dinas pemerintahan berapa perempuan gitu. Itu saya pikir akan jadi satu hal yang menarik untuk jadi bahan acuan kita untuk melakukan upaya-upaya selanjutnya. Iya, oke, interesting. Sangat amat menarik ya pembahasannya. Nah, saya mau beralih ke Kak Nanda nih dari Kohati, yang mana correct me if I'm wrong, Kohati memang banyak yang bergerak itu para perempuan ya, pegiat perempuan gitu. Tadi kita ngomongin sedikit tentang keterwakilan perempuan sebagai pemimpin. Bagaimana sih Kohati sendiri melihat hal ini dan bagaimana sentimen di luar Kohati terkait dengan perempuan bergerak terkait dengan banyak isu-isu yang diperjuangkan Kohati sendiri? Apakah lingkungan sekitar sudah mendukung bahwa em, waras gender itu sudah terjadi? Gimana tuh Kak Nanda? Silakan. Oke, menurut saya ya, kalau perempuan menjadi seorang pemimpin itu bagus, karena di Kohati sendiri, di HMI khususnya Kohati, HMI itu kan memberikan wadah nih untuk para HMI watinya. Maka disitulah didirikannya adanya ketua. Di ketua itulah mereka memperbudayakan, bukan memperbudayakan sih, lebih ke ini khusus loh untuk perempuannya. Ini ada yang bagiannya tentang gender, ada bagiannya yang tentang fikih Islam dan segala macam lah. Jadi kalau soal di HMI-nya mendukung atau tidak, di HMI sangat sangat amat mendukung akan adanya perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Mereka malah, oh ayo ini kalau kamu mau jadi ini silahkan kami dukung segala macam. Mereka nggak pernah untuk yang namanya nggak usah lah, kamu kan perempuan nih, kamu di rumah aja, kamu gini. Kami juga di HMI ini dia lebih menerapkan, mas saya untuk perempuan itu tidak boleh untuk berbicara di depan, mas saya perempuan harus tukang buat kopi aja ya, Citika ya. Jadi penting untuk perempuan lebih lebih ayo berkembang, apalagi di HMI itu kalau nggak ada ceritanya untuk perempuan tukang cuci piring, tukang ini, perempuan juga berhak untuk berbicara di depan kok. Mereka nggak penting untuk nggak bisa kalau laki-laki juga nggak bisa kalau nggak ada perempuan, dan perempuan juga nggak bisa tanpa laki-laki juga kan. Jadi kami sama-sama mendukung, sama-sama membersamai dalam apapun agenda segala macam, apalagi dalam kalau misal ditunjuk sebagai pemimpin dan segala macam, mereka selalu mendukung akan itu, Kak Livia. Oke, thank you Kak Nanda ya. Saya juga mau menanggapi terkait ini dan menanyakan pendapat kawan-kawan ya. Mungkin saya mau bertanya ke Kak Lydia. Selama menjadi Kak Lydia lawyer ya berarti ya. Nah, selama menjadi lawyer, adakah kemudian yang dirasakan terkait masyarakat luar ataupun mungkin lingkungan sekitar yang menunjukkan bahwa lebih condongnya ke gender, salah satu gender gitu loh Kak, di saat ingin pendampingan itu. Apakah ada isu-isu yang kemudian dirasakan atau menjadi concern pribadi nih selama berkecimpung di LBH ataupun di isu hukum terkait dengan hukum? Silakan Kak Lydia. Oke, thank you Mbak Livia. Kalau ditanya ya, ada tidak gitu kan sama pendampingan yang cenderung condong kepada jenis kelamin tertentu gitu ya. Kalau kita lihat ya, secara kewilayahan aja, kan kita Provinsi Riau ya. Kita bisa lihat Provinsi Riau itu kan sebagai suatu provinsi yang memang dia tuh budaya itu masih sangat melekat begitu kan. Bahkan kita bicara dogma atau fundamentalisme agamanya juga masih sangat kuat gitu kan. Nah, dan masih kebanyakan ya, kalau untuk kita bicara kesetaraan gender ya di Provinsi Riau, ya masih seperti angan-angan utopis ya yang entah kapan akan terwujud gitu kan. Cuman kita akan terus mengupayakan gitu kan. Kita masih bisa melihat gitu bahwasanya
untuk keterwakilan perempuan gitu dalam kategori-kategori tertentu itu ya masih cenderung kurang gitu kan. Sekalipun affirmative action ini udah ada nih 30% gitu kan. Apakah 30% itu dipenuhi karena kualitasnya juga, apakah hanya itu untuk standar administratif aja gitu untuk pemenuhan affirmative action 30% itu. Kita kita harus lihat juga sih itu kan. Dan kemudian kalau kita bicara soal waras gender gitu kan, kita kan bisa lihat tuh banyak banyak jenis-jenis ketidakadilan gender yang masih terus tetap terjadi gitu kan. Entah itu di lingkungan terdekat kita ataupun yang lebih luas lagi gitu di provinsi kita gitu kan. Masih banyak nih ternyata bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghentikan yang namanya kesenjangan ini? Ini perlu untuk difikirkan bagi kita gitu kan. LBH sendiri kan adalah suatu lembaga ya yang memang mempunyai konsen isu terhadap pengaruh utama gender ataupun hak-hak perempuan ya. Nah, kita di situ selalu mengupayakan nih bagaimana sih kita bisa mewujudkan bukan cuma mewujudkan yang namanya kesetaraan gender aja nih, tapi jangan lupakan eh, yang namanya keadilan gender. Jadi kesetaraan gender dan keadilan gender itu harus sama-sama terwujudkan gitu kan. Ya, kalau untuk di pendampingan mungkin banyak ya. Perempuan-perempuan itu kayak perempuan-perempuan korban, entah korban KS ataupun korban KDRT atau korban lain itu memang cenderung masih mendapatkan stigma atau stereotip buruk gitu kan, entah saat pendampingan di kepolisian atau di mana itu masih masih sangat melekat sih kalau untuk perempuan. Dan kalau untuk kasus-kasus KDRT gitu ya, kebanyakan ya perempuan yang sudah berani melapor itu kemudian pada akhirnya mereka cabut laporan lah karena banyak didasarkan kepada hal-hal tertentu, entah itu karena dia belum berdaya secara ekonomi, kemudian dia takut gitu kan. Kalau dia cerai, keceraian nantinya bagaimana kehidupan dia selanjutnya begitu kan. Ataupun dia takut karena diancam oleh suaminya atau segala macam gitu kan. Dan itu membuat perempuan itu kembali berada dalam suatu siklus yang ya itu terus terjadi gitu. Walaupun dia udah berani, cuman ya karena ada satu hal dan lain halnya gitu kan dia cenderung takut gitu. Jadi eh, bener kayak kayak Mbak Woro bilang tadi, ini masih sebuah tujuan yang memerlukan proses panjang gitu. Kita mungkin kalau stepnya panjang itu kita masih dalam step seperempat aja kayaknya belum ada deh gitu. Jadi ya kita harus terus tetap mengupayakan hal ini gitu untuk bagaimana sih namanya ketimpangan gender itu nggak ada. Bagaimana kita mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ini menjadi 100% gitu. Gitu Mbak Livia. Menarik, terima kasih Kak Lydia. Nah, saya pengen ke Kak Rina nih. Tadi menarik sekali yang dibahas Kak Lydia tentang bagaimana perempuan kemudian untuk berdaya, maksudnya untuk kemudian setara dan punya juga power di saat berada di lingkungan atau situasi yang lekat dengan kekerasan begitu ya. Perempuannya juga harus berdaya secara ekonomi atau pemikiran atau koneksi dan segala macamnya. Nah, Kak Rina gimana sih melihat ini? Karena kan pasti di program-program Kabut sendiri, Kak Rina termasuk yang perempuan suka ke lapangan, bener nggak? Nah, melihat hal seperti ini nih, gimana? Silakan. Halo Kalivia. Ya, sebenarnya ini gimana ya? Aku menanggapinya soal ya aktivitas-aktivitas gitu ya yang dilakukan oleh kita sebagai terutama aku gitu ya, aku sebagai seorang perempuan yang bergerak di sebuah gerakan gitu. Isu-isu yang kita angkat adalah soal isu lingkungan dan soal keterlibatan orang muda, soal keterlibatan ya orang muda dalam hal ini mungkin juga perempuan kayak gitu. Tapi sebenarnya ini juga sering menjadi tantangan sendiri untuk kita, untuk aku pribadi, karena memang secara langsung gitu ketika dalam kondisi kita bergerak di lapangan, misalnya di desa gitu ya, misalnya di desa. Nah, di desa kita sebagai perempuan, apalagi kayak aku misalnya orang muda gitu ya, anak muda yang ketika kita datang ke desa dengan bertemu dengan masyarakat di desa, dan di desa itu kan sangat bisa dibilang lumayan sangat
kurang sekali keterlibatan dari orang-orang muda ya gitu. Jadi ini beberapa desa yang aku temuin, yang aku datengin, keterlibatan orang muda itu sangat minim sekali. Jadi yang terlibat di dalam ruang-ruang publik yang ada di desa itu rata-rata adalah kaum laki-laki. Dan kalaupun ada kaum perempuan, gitu, itu akan sangat minim sekali. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman, kayak misalnya di kantor desa gitu ya, di kantor desa memang ada perempuannya. Tapi beberapa kali yang aku temukan, mereka hanya ada di belakang. Mereka tidak ada di ruang diskusi itu. Sementara ruang diskusi yang kita inginkan, di situ ada keterlibatan dari perempuan-perempuan yang di desa. Ini beberapa kali aku temuin. Dan juga ruang-ruang diskusi yang kita bentuk, yang kita lakukan bersama masyarakat gitu ya, yang selalu hadir itu kaum bapak-bapak. Kaum bapak-bapak gitu. Dan aku selalu tanyakan ini, aku selalu tanyakan kepada mereka, di mana orang mudanya? Gitu. Kemana aku harus menemui mereka? Kemana aku harus mencari orang-orang muda ini supaya mereka ada di ruang diskusi ini? Karena oke, mungkin saat ini gitu ya, bapak-bapak atau mereka orang-orang dewasa yang hari ini ada di desa yang dianggap tahu dalam segala halnya gitu untuk keberlanjutan lingkungan atau keberlanjutan semua persoalan yang ada di daerah itu sendiri, sebenarnya memang iya mungkin mereka gitu, tapi kita berpegang pada bahwa anak muda, orang-orang muda adalah pewaris dari semuanya gitu. Kita akan mewarisi dari apapun yang sekarang diputuskan oleh orang-orang dewasa yang hari ini ada di ruang diskusi itu. Maka dari itu menurutku kita penting untuk ada di dalam ruang diskusi itu, terutama orang-orang muda perempuan. Dan ini sangat juga minim gitu ya. Aku kebetulan tergabung dalam satu gerakan Extinction Rebellion gitu ya. Jadi Extinction Rebellion itu sebuah gerakan sebenarnya untuk perempuan dan juga laki-laki sebenarnya boleh bergabung semuanya. Nah, di dalam ruang ini aku satu-satunya perempuan di Riau. Aku satu-satunya perempuan. Dan di Indonesia kita hanya ada 2 perempuan. Maksudku kayak seminim itukah perempuan terlibat dalam gerakan-gerakan kayak gitu. Walaupun mungkin memang banyak juga kita-kita yang bergerak di isu-isu ini gitu. Tapi ruang lingkup ini semakin hari menurutku semakin kecil. Sementara kita ingin ruang lingkup ini semakin hari semakin besar. Kita pengen apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kampanyekan hari ini, edukasi apa yang kita sampaikan, itu bisa dicerna dengan baik oleh banyak orang gitu. Dan banyak orang akhirnya paham bahwa kesetaraan gender itu tadi itu penting. Karena banyak juga yang berbicara soal kesetaraan gender sebenarnya. Aku menemukan itu juga gitu di beberapa tempat. Mereka berbicara soal kesetaraan gender, tapi itu bisa menjadi bahan tawaan bagi mereka gitu. Kayak seolah-olah bicara soal gender itu hanya perempuan gitu. Tapi sebenarnya kan gender itu yang keduanya gitu. So, kayak laki-laki dan perempuan kita sama. Misalnya sama kayak hari ini gitu ya. Talkshow kita hari ini, Bang Sofian sebagai salah satu narasumber kita yang laki-laki gitu yang hadir hari ini, itu juga sempat dikomen oleh salah satu salah satu teman WhatsAppku lah ya kayak gitu. Sempat dikomentari ketika berbicara soal ini gitu. Kenapa ada laki-laki? Itu sempat dibilang merusak, sempat dibilang ya seharusnya nggak ada. Gitu. Nah, pikiran-pikiran yang begitu, yang sebenarnya menurutku itu yang akan merusak campaign kita sendiri gitu. Itu juga sulit untuk kita lakukan gitu ya, karena mengedukasi sebenarnya kan perlu banyak hal gitu ya. Kita perlu mengedukasi supaya sampai pada tujuan-tujuan itu. Nah, ternyata yang kita lakukan hari ini di ruang lingkup kita aja belum selesai gitu. Masih banyak di antara mereka yang sebenarnya nggak ngerti soal isu gender, nggak ngerti soal patriarki tadi gitu. Makanya kenapa kemarin kita juga membahas cukup lama ya Katika ya, kita bahas soal tema dari kegiatan ini sebenarnya. Mungkin gitu Kalivia. Ya, terima kasih Karina ya. Menarik banget. Mungkin pemahaman terkait gendernya masih perlu banyak penyuluhan kita ya, karena memang hal ini ternyata kemudian jadi masalah. Sedangkan kita perempuan yang bergerak dan menyuarakan isu-isu perempuan
yang dicap juga negatif gitu. Ternyata laki-laki yang berbicara tentang isu perempuan juga sama-sama dicap negatif. Jadi apakah kita tidak boleh berbicara tentang isu perempuan? Itu pertanyaannya yang kemudian muncul di kepala. Nah, saya kemudian mau ke kakak jurnalis kita, Kak Elia dari LPM Bahanari Undri. Karena memang untuk menjadi jurnalis sendiri pasti ada tantangan pribadi ya yang dirasakan sebagai perempuan di dunia jurnalisme gitu. Apa sih isu atau concern yang kemudian mau di rise up dengan tema kita hari ini, waras gender dan runtuhkan patriarki dalam dunia jurnalisme? Silakan Kak Elia. Oke, halo Kak Livia. Mungkin terkait kita membahas kenapa harus waras gender gitu ya. Mungkin meneruskan dari yang disampaikan dari teman-teman tadi, bahwasannya ya mungkin masih banyak rasa takut dan rasa enggan oleh perempuan untuk bergabung dalam gerakan-gerakan. Itu karena belum banyak kesempatan yang untuk memberikan perempuan bergabung, perempuan untuk berbicara, belum ada banyak kesempatan perempuan untuk memimpin diskusi selain mungkin menjadi mbak-mbak moderator atau menjadi mbak-mbak bendahara begitu Mbak ya. Ya, pada kenyataannya banyak sekali dalam beberapa aspek perempuan itu kerap disampingkan karena menerima pernyataan-pernyataan yang berupa intimidasi, penyepelean, kayak emang kamu bisa apa begitu. Nah, mungkin uniknya kalau misalnya kita mengkaitkan ini dalam jurnalistik, kita dalam mungkin mendengar cerita-cerita dan bahkan ini mungkin saya lansir tadi dari beberapa sumber, ternyata banyak perempuan yang merupakan jurnalis itu menemukan kendalanya. Karena sebagai seorang profesi yang jurnalis dan juga perempuan itu kita memiliki beban ganda. Begitu kita sudahlah jurnalis, namun dan kita perempuan mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak, beberapa narasumber itu mungkin menjadi salah satu kendala atau hambatan kita juga sebagai seorang jurnalis begitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingat, kita beberapa kali di Unri khususnya itu ada kasus-kasus pelecehan seksual. Apa yang kita lakukan sebagai jurnalis? Ya, di sini Fapersma atau Lembaga Bahana sendiri kita berperan untuk mensosialisasikan, menginformasikan, membantu advokasi antara korban dan meminta tindak tegas kepada universitas untuk mengecam langsung pelaku. Bagaimana dengan membuat tulisan-tulisan reportase, membuat tulisan panjang gitu Mbak. Juga hambatannya pernah suatu hari itu ilmu pendidikan di FKIP, kalau nggak salah itu pernah salah satu pelakunya itu langsung mendatangi langsung ke sekre kami, langsung meminta pertolongan untuk ya tolong dihapus, tolong ini bagaimana meminta kepada pelakunya. Mungkin itu adalah salah satu hambatan-hambatan yang pernah kami terima. Begitu Mbak. Tapi untungnya dalam hal ini tuh seperti AJI, Dewan Pers, bahkan LBH sendiri Oke, Kak Elia sepertinya membackup, tetap berani menyuarakan ke. Oke, ya kurang lebih tadi kita sudah menangkap poinnya. Jadi memang permasalahan yang ada even di Bahana sendiri ada pembungkaman terhadap media, jurnalis yang sebenarnya harusnya untouchable ya. Tapi kemudian ada lembaga-lembaga seperti AJI dan LBH yang nge-backup lagi, it's okay gitu ya untuk hal-hal seperti itu tetap di-up. Bagus sekali, mungkin itu udah inti dari mengapa kita berkoalisi seperti itu. Nah, saya mau ke Kak Leni nih. Kan di apa ya, kelompok disabilitas juga memperjuangkan isu-isu disabilitas Kak. Nah, keterkaitan seperti tadi Kak Leni sampaikan ingin membawa isu perempuan juga ke formasi disabilitas. Kenapa menurut Kakak ini penting dan apakah ada kemudian hal-hal yang dirasakan terkait isu
keperempuanan yang kemudian bersinggungan dengan isu disabilitas. Silakan. Baik, jadi begini, kalau tadi mungkin terkait masalah gender sudah banyak diterangkan ya sama pendahulu-pendahulu. Cuma kalau dari kami disabilitas itu mungkin dari kata gender itu ada penambahan sedikit. Disability dan social inclusion. Nah, terkait isu disabilitas, perempuan disabilitas memang sangat bukan beririsan, malah memang merupakan isu utama kali ya, isu-isu kekerasan perempuan dan anak disabilitas. Karena perempuan dan anak disabilitas ini kan merupakan kelompok double minoritas ya. Mereka mempunyai apa namanya ya, semacam kerentanan yang double karena disabilitasnya, karena perempuannya, dan karena anaknya. Nah, upaya-upaya perlindungan itu juga harus upaya-upaya yang double juga yang dilakukan gitu terhadap teman-teman disabilitas. Mungkin ya terkait tadi bahwa apa namanya isu perempuan kekerasan terhadap perempuan ini sebenarnya kan seperti fenomena gunung es ya. Di atas dia terlihat kecil padahal di bawah banyak gitu. Nah, banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak sampai ke ranah pengadilan gitu. Karena ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menggali kasus, menggali informasi terhadap korban maupun terhadap saksi. Jadi bagi APH itu kasus-kasus itu hanya dimediasi agar terjadi apa namanya ya, terjadi semacam apa namanya deal kesepakatan antara pelaku dan korban gitu, sehingga kasus-kasus yang tercatat dan sampai ke ranah hukum itu hanya sedikit gitu. Jadi memang kenapa saya fokus pada isu ini, memang kebetulan juga harapannya di 2025 nanti ini menjadi riset saya di isu kekerasan. Dan mudah-mudahan riset ini bisa memberikan dampak atau pengaruh terhadap apa namanya ya, terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas, ataupun mungkin bisa jadi ada perubahan terhadap tadi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif disabilitas. Mungkin itu aja, Liv ya. Ya, thank you Kak Leni. Nah, kita juga mau bertanya nih ke Kak Depi. Kak Depi, apakah ada? Oke, Kak Depi menghilang lagi ya. Oh, ada Kak Depi? Oh, ada. Kak Depi, gimana nih menurut Kakak dan juga Walhi Riau terkait apa sih isu kekerasan yang memerlukan perhatian yang cukup besar dari publik dan juga masyarakat? Silakan. Ya Kak, Eh, mungkin sejalan sih dengan yang disampaikan dengan kawan-kawan gitu ya. Bedanya kami di Walhi Riau kan sering aktif ya mendampingin beberapa komunitas masyarakat. Yang terbaru misalnya apa ya? Mungkin kami di misalnya yang tadi saya sampaikan di Pulau Mendol gitu ya. eh Kekerasan terhadap perempuan ini kerap terjadi dengan maraknya izin-izin yang diberikan kepada korporasi yang kerap mengeksploitasi lingkungan itu sendiri gitu ya. Misalnya kayak di Mendol gitu, setengah dari pulaunya itu hampir saja apa namanya dikuasai oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Nah, lalu misalnya di Rupat gitu, daratan dan lautannya itu terancam oleh di darat dia oleh HTI, di laut dia terancam karena adanya PP 26 tahun 2023 yang bisa apa ya menjadi motor gitu ya bagi perusahaan untuk mendapatkan izin-izin tambang pasir gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari lebih rinci lagi gitu, jika sebenarnya udah ada di Rupat itu sudah pernah ada dilakukan penambangan pasir laut gitu ya Mbak. Ketika udah dilakukan itu gitu ya, hanya beberapa bulan aja gitu. Nah, nelayan di sana itu, nelayan tradisional di sana sudah mengalami tuh langsung dampaknya mata pencaharian mereka langsung terganggu. Jadi hanya
sekitar 4 bulan saja penambangan pasir itu dilakukan, masyarakat udah yang biasanya satu harinya itu mendapatkan ikan ratusan kilo atau udang dan lain-lain. Bahkan dalam seharinya saja udah mereka pernah mendapatkan 1 kilo gitu. Bahkan sampai setahun kemudian gitu ya, pemulihannya itu eh, sulit gitu ya. Kalau sudah lingkungan tadi kalau udah rusak itu pasti bakal sulit untuk pemulihannya gitu. Nah, nanti baru kita kalau misalnya ke Mendol gitu ya. Mendol itu udah pulau-pulau kecil gitu ya. Lalu dia dibebani izin lingkungan, lalu eh, kawasannya itu gambut gitu. Nah, itu akan menambah apa ya beban yang berlapis-lapis dari lingkungannya itu sendiri gitu. Lalu eh, ruang penghidupan masyarakatnya juga hilang seperti itu. Nah, ya saat ini kami mendorong ya pemerintah itu baik pemerintah daerah maupun pusat please deh gitu ya. Kalau misalnya mau menerbitkan izin, jangan melihat data itu dari atas meja aja gitu. Sangat karena begini Mbak, yang lucunya itu waktu di Pulau Mendol sih, Menteri ATR BPN itu kan sebagai apa ya, mereka yang memberikan izin hak guna usaha gitu ya bagi si perusahaan. Nah, mereka melihat Mendol ini ya pulau yang nggak berpenghuni gitu. Jadi ketika mereka mendarat ya di pulau itu, mereka sangat terkejut gitu. Oh, ternyata di sini ada kehidupan gitu. Bahkan masyarakat itu udah tinggal lama di sana jauh dari sebelum izin itu diterbitkan gitu. Itu sangat miris gitu. Lalu yang kedua misalnya di Rupat gitu. Di Rupat itu juga Rupat dan Mendul itu saling sama-sama pulau kecil gitu ya. Mereka tuh sebenarnya jangan diberikan izin-izin yang menambah apa ya beban dan mempercepat kerusakan mereka gitu ya. Izin-izin yang diberikan pemerintah ini kan sebenarnya bisa mempercepat salah satu apa ya penyumbang perubahan iklim gitu yang menyebabkan akhirnya krisis iklim. Lalu kalau sudah krisis iklim terjadilah krisis ekologis gitu yang dimana seperti bencana alam gitu ya. Misalnya kalau di Rupat itu sebelum adanya penambangan pasir ketika setiap tahunnya gitu, setiap tahun itu jarang ada ketika banjir itu sampai ke kawasan pemukiman warga. Sekarang setiap banjir tuh sampai gitu. Nah, kalau misalnya sudah banjir gitu ya, air bersihnya susah didapat gitu. Tentu lagi-lagi yang menerima dampak buruknya ya, selain masyarakat lagi-lagi ya perempuan gitu ya, karena dia yang sangat dekat dengan airnya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya seperti itu. Ya saat ini kami dari Walhi Riau ya mengkampanyekan untuk eh setiap pemerintah ya please jangan apa ya sembarangan deh ngasih izin-izin ke korporasi-korporasi gitu karena ya kasihan aja gitu kalau misalnya terjadi bencana ekologis dan lain-lain itu lagi-lagi yang dirugikan kan masyarakat gitu. Belum lagi kalau misalnya selain di beberapa daerah tadi misalnya kita yang di Pekanbaru gitu ya. eh misalnya permasalahan sampah gitu ya sampai sekarang nih masyarakat itu pemerintah itu nggak punya apa ya mereka nggak menjalankan putusan yang sejak tahun 2021 itu apa namanya sudah diputuskan oleh pengadilan gitu ya untuk memberikan pembatasan plastik sekali pakai gitu. Jadi misalnya kalau terjadi banjir gitu ya kita juga terkena dampak gitu ya. Mungkin itu sih kali. Oke, terima kasih Kak Depi. Jadi kita tadi juga Kak Depi meng-highlight ya bagaimana perempuan itu sebenarnya sangat amat dekat dengan livelihood gitu. Bagaimana kita kalau misalnya tidak ada air bersih, tidak bisa memasak dan menghidupi keluarga begitu. Jadi dekat sekali sebenarnya dekat dan lekat. Oke, mungkin segitu diskusi kita hari ini. Tapi saya ingin meminta closing statement yang singkat saja dari masing-masing narasumber hari ini. Boleh silakan dari Kak Rina. Halo Kak Livia, jadi dari aku sebenarnya sebagai seorang perempuan gitu ya, kita tetap harus menyuarakan soal keadilan gender, kesetaraan untuk gender, dan meruntuhkan patriarki pasti gitu, karena ini yang sedang kita hadapin sebagai perempuan hari ini, budaya patriarki yang belum lagi hilang dari Riau itu sendiri. Cukup. Oke, terima kasih Karina. Silakan Kak Nanda.
Ya, eh, untuk closing statement-nya, kita mengungkapkan pesan demonstrasi dalam memperjuangkan untuk kesetaraan gender. Kohati bukan hanya sekedar simbol, tapi juga suara dan kekuatan setiap perempuan dan yang berani melawan ketidakadilan melalui langkah-langkah kecil yang penuh makna. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, di mana setiap individu tanpa memandang jenis kelamin untuk diberikan kesempatan untuk berpendapat dan memimpin. Sekian, Kak. Oke, keren sekali. Terima kasih Kak Nanda. Kak Elia, silakan closing statement-nya singkat saja. Kak Elia masih bergabung kah? Masih sepertinya ya. Oke, kita alihkan saja seperti itu ke Kak Leni, silakan closing statement-nya singkat saja Kak. Baik, mungkin harapannya ke depan saya berharap nih mengambil keputusan betul-betul mempunyai perspektif Getsi lah dalam setiap mengambil keputusan barangkali itu aja, Steve ya. Iya, terima kasih Kak Leni. Silahkan Bang Sofyan, closing statement-nya Bang. Iya Kak, tapi sebenarnya minta maaf, sebenarnya saya mau masih nambah sedikit tadi soal Riau waras gender itu, tapi saya Silakan. takut ada yang bisa diambil nanti di sini. Tapi begini, saya berbicara soal versi ya tadi, saya nih kebetulan tergabung di wartawan juga kemarin, jadi saya mau persingkat pembicaraan ini. Jadi kemarin saya pernah meliput soal bagaimana adanya eksploitasi anak ya, perempuan di bawah umur di salah satu hotel yang kemarin saya ceritakan di apa itu Kak. Poinnya saya dapat ternyata anak-anak dan perempuan yang dijadikan seperti itu seringkali dari orang-orang luar daerah dan orang-orang tersudut di Riau ini. Artinya mereka adalah orang-orang yang datang dari kelompok-kelompok kelas kecil atau kita bilang kalau dibilang miskin nanti apa gitu, orang-orang miskin gitu. Yang kedua orang-orang yang tidak bersekolah, orang-orang yang tidak terdidik. Jadi poin saya itu saya ingin membuat satu ini Kak, di luar PSGA ya. Saya ini tergabung dengan kelas lintas mahasiswa dan mungkin nanti berkolaborasi dengan HMI. Itu kita mau buat kegiatan pengabdian masyarakat ke desa-desa adat. Kita mau buat kegiatan ada 3 isu. Yang pertama itu soal bagaimana kita mengedukasi soal tanah wilayah. Ini sudah ada dorongan dari Menteri Dalam Negeri sekarang bagaimana pemerintah daerah membuat undang-undang untuk kejelasan itu. Yang kedua soal KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang ketiga ini soal perempuan dan pendidikan. Nah, salah satu goals kita nanti di sana itu bagaimana kawan-kawan kita yang mau masuk ke perguruan tinggi, yang masyarakat-masyarakat adat ini bisa mendapatkan beasiswa khusus. Baik nanti kita sambungkan dengan organisasi-organisasi beasiswa yang menaungi di kayak tabung wakaf umat gitu dan ke pemerintah langsung. Nah, itu salah satu yang ingin kami kerjakan. Tapi ada satu ini yang penting. Jadi wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal itu adalah wakil bupati perempuan termuda di Indonesia. Nah, sebenarnya saya pengen nanti beliau juga sangat respon soal isu-isu gender. Bisa jadi nanti kita diskusi juga dengan beliau melalui Zoom. Kalau untuk penutup hari ini mungkin untuk kaum-kaum perempuan, ayo speak up. Dari situ kita mendapatkan bagaimana kita ingin maju dan di depan. Karena pada dasarnya perempuan-perempuan yang tidak berani speak up nanti dianggap ya seperti tadi, buat kopi, jadi bendahara, ya jadi gitu. Saya mau perempuan-perempuan itu sebagai pemimpin-pemimpin. Dan banyak penelitian bahwa menunjukkan perempuan-perempuan yang memimpin perusahaan itu lebih banyak yang sukses dibanding laki-laki tanpa bias ke laki-laki ya. Ya mungkin itu dari saya, semangat kepada perempuan-perempuan penggerak hari ini. Thank you. Terima kasih Bang Sofyan. Tadi juga meng-highlight sedikit ya bagaimana isu terkait dengan kaum marginal dan juga masyarakat adat
kemudian tadi beasiswa tentang masyarakat adat bagus juga tuh ke anak-anak daerah yang mana ini mungkin memang masih belum isunya belum banyak dan belum banyak apa ya penyedia beasiswa yang ada jalur bahwa indigenous people for orang-orang yang seperti itu gitu ya. Yang mana bisa kita ke surface bareng-bareng. Itu menarik sekali, tapi memang mungkin kayaknya kita perlu diskusi lagi terkait itu di kesempatan selanjutnya. Dan saya ingin beralih ke Kak Depi, silakan Kak, closing statement-nya singkat saja. Singkat saja. Paham. Paham. Ya, mungkin semoga dengan adanya koalisi ini gitu ya, kita nggak hanya bergerak di peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini aja, tapi kita bergerak mungkin ke depannya kita membuat diskusi reguler misalnya ya. Dan semoga kita tetap waras sih untuk meruntuhkan budaya patriarki dan membangun komitmen diri kita sendiri gitu ya. Mungkin hal itu bisa dimulai dari ruang terkecil kita diri sendiri dan semoga apa ya kita tetap memiliki ruang-ruang aman untuk perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Amin untuk doanya ya. Kembali kita ke Kak Lydia, silakan Kak closing statement-nya. Nah, mungkin singkat aja ya. Aku mau bilang kalau saat perempuan itu memperjuangkan haknya, bukan berarti dia menjadi figur yang membenci laki-laki. Perempuan itu bukan objek, tapi dia juga merupakan subjek yang memiliki keputusan atas dirinya sendiri gitu kan. Eh, karenanya perempuan itu harus dilibatkan dalam segala hal, termasuk dalam mengambil keputusan gitu kan. Ya, marilah kita kiranya sama-sama gitu untuk mendukung dan berpartisipasi gitu untuk keadilan yang terus diperjuangkan oleh para perempuan untuk terhindar dari yang namanya kekerasan. Kita harus bisa melindungi semua, memenuhi hak korban, kita putus rantai kekerasan bersama-sama dan kita akhiri kekerasan terhadap perempuan. Itu Mbak Livia. Luar biasa, terima kasih Kak Lydia. Nah, kita ke Kak Woro, silakan closing statement-nya Kak. Ya, baik Rivia. Jadi dari sini saya merasa bahwa perempuan, saya secara pribadi dan juga mungkin perempuan lain yang saat ini ada di sini ataupun juga perempuan-perempuan yang punya concern yang sama, merasa bahwa kita punya tugas penting untuk membuktikan bahwa perempuan terlibat dalam ranah publik itu akan baik-baik saja dan perempuan terlibat dalam ranah publik itu akan bisa menyelesaikan mungkin setengah dari persoalan sosial di kehidupan kita. Dan oleh karena itu, tugas penting lainnya adalah memperluas perjuangan kita ini tidak hanya dari kelompok perempuan, tapi juga dari kelompok laki-laki bahwa yang kita runtuhkan itu sebenarnya bukan laki-lakinya gitu, tapi praktek budaya yang memberikan peluang bagi satu kelompok gender untuk merasa di atas dan merasa bahwa dia memiliki kendali atas objek gender lainnya. Dan untuk memperluas dukungan itu salah satu yang kami lakukan adalah Sahabat Puan dalam hal ini besok rencananya kami akan melakukan nonton bareng dan sekaligus diskusi membedah film itu tentang judul film itu Jalan Masih Panjang. Itu adalah kisah 3 perempuan korban kekerasan karya dari hasil dari Watchdog dokumentari besok jam 2 di Abinaya Residence Blok F nomor 8 dan harapan kami adalah supaya kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran untuk menghentikan kekerasan ini akan semakin banyak, akan semakin bergelombang sehingga saya tidak tahu, tapi harapannya adalah suatu saat kita tidak perlu lagi memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Demikian, Livia. Luar biasa, terima kasih Kak Woro. Jadi kawan-kawan bisa bergabung ya nanti di nonton bareng yang disebutkan tadi. Nah, silakan Cik Tika untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Livia. Terima kasih kawan-kawan semua sudah itu ya menutup dengan baik gitu ya berdasarkan isu masing-masing. Saya sedikit saja pertama adalah persoalan gender bukan persoalan perempuan saja, tapi semuanya gitu ya, perempuan, laki-laki, kelompok rentan begitu. Kedua adalah kekerasan juga bukan terjadi hanya pada perempuan, tapi juga pada laki-laki, pada kelompok rentan begitu, teman-teman disabilitas begitu. Saya ingin mengajak teman-teman nanti mungkin kita akan adakan satu sesi untuk bagaimana kita sebagai perempuan, sebagai masyarakat luas untuk punya
ataupun punya inisiatif untuk melihat kebijakan anggaran kita, karena pasti bermuaranya di situ terkait bagaimana menangani gitu soal kekerasan seksual ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sebagai publik mengawasi kebijakan anggaran kita, maka akan terbit dan terwujudlah pembangunan adil gender dan inklusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Cik Tika. Saya mau nutup sedikit. Memang kalau kita ngomongin isu perempuan dan bagaimana di situasi di lapangan ya, nggak ada habisnya. Rasanya waktu yang sudah berjalan 1,5 jam ini tidak terasa. Kita baru 2 kali, 3 kali bertanya gitu kan. Dan menarik sekali. Saya bersyukur hari ini saya menjadi host dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari lintas isu, dan kemudian kita disatukan gitu ya dengan nafas yang sama, yaitu ingin meruntuhkan patriarki dan membuat provinsi kita yaitu Riau waras gender gitu. Gender juga tidak hanya soal perempuan tapi juga dengan laki-laki itu sendiri. Nah, mungkin sedikit menutup lagi, tadi diskusinya beberapa kali dibahas oleh Kak Woro dan juga Bang Sofyan tentang bagaimana partisipasi perempuan itu sebenarnya udah banyak riset yang mengatakan bahwa jika suatu negara ataupun daerah ya bisa dikatakan, jika partisipasi perempuannya itu banyak gitu ya terjadi gitu dalam sistem pemerintahan ataupun kemasyarakatan, nah perkembangan ekonomi dan sosial dari masyarakat itu akan berjalan jauh lebih cepat sebenarnya. Nah, jadi dengan kita mengedukasi banyak perempuan melalui acara yang kita lakukan hari ini dan juga kerja-kerja yang kawan-kawan lakukan di lembaga kawan-kawan, sebenarnya tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk perkembangan ekonomi secara garis besar dan juga sosial kita. Mungkin itu talk show kita hari ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita bisa foto bersama. Boleh on cam? Untuk para narasumber sudah on cam semua ya? Boleh. Silakan yang mengambil foto, Echa ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Ada gerakan tangan apa gitu? Apa dong ini ya? Ya. Stop. Stop kekerasan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan pemateri dan speaker hari ini, dan terima kasih juga untuk sahabat Green yang sekarang masih mendengarkan di www.greenradioline.com, dan terima kasih untuk kawan-kawan dan sahabat Green yang menyaksikan nanti di YouTube kita. Sekian dulu talk show kita hari ini. Stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu sahabat Puan.